Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem pembayaran. Tapi sebelum masuk ke materinya, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama adalah definisi dari sistem pembayaran itu sendiri. Menurut Menkyu, sistem pembayaran adalah mekanisme atau cara yang digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi, yaitu memindahkan nilai dari satu pihak ke pihak lain. Dengan kata lain, sistem pembayaran mencakup semua alat, lembaga, dan prosedur yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa secara efisien. Nah, sistem pembayaran punya 3 peran penting dalam perekonomian. Yang pertama, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Sistem pembayaran memastikan uang berpindah dari pembeli ke penjual dengan cara yang efisien, aman, dan cepat. Jadi kita nggak perlu repot lagi dengan sistem barter yang ribet dan nggak praktis. Yang kedua, menjadi sarana pencatatan dan penyelesaian transaksi. Yang artinya, setiap kali terjadi transaksi pada sistem pembayaran akan mencatat dan memastikan proses penyelesaiannya atau settlement berjalan dengan benar antara kedua pihak, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga, menjaga kelancaran arus uang dalam perekonomian. Nah, apa sih artinya? Baik itu uang tunai maupun non-tunai, sistem pembayaran yang lancar membuat distribusi uang dari masyarakat tetap terjaga. Hasilnya stabilitas ekonomi yang lebih kuat dan kegiatan ekonomi yang terus bergerak. Yang selanjutnya, apa sih itu sistem barter? Sistem barter merupakan model transaksi yang langsung menukarkan barang dengan barang atau jasa dengan jasa tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses transaksinya. Sejarah barter diperkirakan muncul pada 6000 Masehi dan suku yang memperkenalkannya adalah suku Mesopotamia. Sistem barter ini akhirnya semakin dikembangkan dalam versi yang lebih baik di kota Babilonia. Dalam sistem yang baru ini, mereka menggunakan berbagai barang sebagai standar barter, misalnya tengkorak, manusia, dan garam. Perkembangan dari sistem barter ini bahkan juga mewarnai sejarah di tahun-tahun awal berdirinya Universitas Oxford dan Universitas Harvard. Kala itu, para mahasiswa membayar uang kuliahnya dengan bahan makanan, kayu bakar, hingga hewan ternak. Sistem barter ini tidak selalu pertukaran barang saja, tetapi dapat juga dilakukan antara jasa dengan barang selagi kedua pihak merasa saling membutuhkan, maka sistem barter dapat dianggap sah. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat terjadinya barter. Yang pertama adalah harus ada orang atau kelompok yang mau diajak bertukar barang. Yang kedua, harus saling membutuhkan, yaitu kedua belah pihak perlu barang satu sama lain. Yang ketiga, nilainya harus seimbang, biar nggak ada yang merasa dirugikan. Yang terakhir, harus ada barang yang benar-benar dibutuhkan, karena tujuan utama barter adalah memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi barter bukan cuma sekedar tukar-menukar barang, tapi juga bukti bahwa sejak dulu manusia sudah tahu cara bekerja sama dan saling membantu. Dari sinilah sistem ekonomi modern yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Kecil, bulat, terkadang disimpan di dompet ataupun di bawah bantal. Uang logam adalah alat transaksi yang terbuat dari aluminium, kuningan, atau nikel. Uang logam ini biasa digunakan untuk transaksi dengan nominal yang lebih kecil. Uang logam pertama kali digunakan di kerajaan Lydia sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki.
Di Indonesia sendiri, uang logam sudah dikenal sejak masa kerajaan. Pada masa kerajaan Mataram kuno misalnya, telah digunakan uang logam yang disebut ma, atau kerajaan Majapahit yang memiliki koin gobok berbahan tembaga. Dan ketika VOC datang, Belanda memperkenalkan koin sen dan duit. Sedangkan saat pendudukan Jepang, uang logam sempat digantikan dengan uang kertas karena keterbatasan logam. Namun setelah Indonesia merdeka, pemerintah menerbitkan uang logam pertama bertuliskan Republik Indonesia. Nah, macam-macam uang logam yang ada di Indonesia saat ini. Saat ini, uang logam yang masih beredar di Indonesia adalah pecahan 100, 200, 500, dan 1000. Bank Indonesia menerbitkannya dengan desain yang menampilkan pahlawan nasional, flora, serta fauna khas dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, uang logam masih sering digunakan terutama di transaksi kecil seperti di pasar tradisional, tempat parkir, atau transportasi umum. Walau kini banyak orang beralih ke pembayaran digital, uang logam tetap punya peran penting, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya menggunakan sistem non-tunai. Kelebihan dari uang logam adalah tahan lama karena berbahan logam, sulit dipalsukan, dan cocok untuk transaksi kecil. Kekurangan uang logam sendiri berat dan kurang praktis jika banyak, nilai nominal kecil, dan mudah tercecer atau hilang. Beralih ke uang kartal. Tahu nggak sih kamu apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi, atau uang yang dibuat dari material kertas disertai dengan cap dan gambar sebagai pembeda nominal nilai. Yang selanjutnya adalah bentuk uang kartal. Uang kartal terdiri dari dua bentuk, yaitu kertas dan uang logam. Sejarah munculnya sendiri pertama kali ditemukan di Tiongkok pada abad ke-7 oleh dinasti Tang dengan nama uang terbang, semacam wesel bank yang kita gunakan saat ini. Dan uang terbang hanya digunakan oleh saudagar kaya. Kemudian dikembangkan oleh dinasti Song pada abad 11 dengan mata uang kertas jiaozi. Karena inflasi, mata uangnya diganti dengan mata uang huizi. Lalu, uang kertas yang menyebar di berbagai dunia pada tahun 1661, Swedia menerbitkan uang kertas pertama kali di benua Eropa melalui Bank Stockholms Bank Co. Di Indonesia sendiri, uang kertas pertama kali beredar secara resmi pada tahun 1946. Mata uang ini disebut orang Uang Republik Indonesia atau ORI. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan uang kertas. Kelebihan uang kertas yang pertama adalah mudah dibawa dan praktis. Bentuknya yang ringan sehingga kita bisa membawa nilai uang yang besar hanya dengan beberapa lembar saja. Yang kedua adalah efektif untuk transaksi besar, karena uang kertas memiliki nilai yang besar. Jadi kita tidak perlu membawa banyak uang logam. Dan yang ketiga adalah mudah dihitung. Kelebihan ketiga, uang kertas mudah dihitung dan memiliki nilai besar. Hal ini membuat proses pembayaran jadi lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya adalah kekurangan uang kertas. Uang kertas mudah sekali dipalsukan karena bahannya ringan dan mudah dicetak. Pemalsuan bisa terjadi jika tidak berhati-hati. Dan yang kedua, rusak dan usang sangat mudah bagi uang kertas. Karena terbuat dari bahan serat atau kertas, uang bisa mudah kusut, robek, atau bahkan pudar warnanya jika terlalu sering berpindah tangan. Yang terakhir akan kita pelajari adalah uang digital
Apa sih uang digital itu? Uang digital adalah alat pembayaran yang hanya tersedia dalam bentuk elektronik dan digunakan untuk melakukan transaksi secara digital. Bentuknya tidak berwujud fisik seperti kertas atau logam, tetapi tersimpan dalam sistem komputer atau aplikasi. Secara global, uang digital mulai berkembang pada tahun 1990-an saat internet dan belanja online mulai populer. Lalu, pada tahun 1998 hadir PayPal yang menjadi salah satu pelopor sistem pembayaran digital di seluruh dunia. Nah, pada tahun 2007, Bank Indonesia memperkenalkan istilah uang elektronik atau e-money. Salah satu produk awalnya adalah Brizi dari BRI, Mandiri e-money, dan Flash dari BCA yang menggunakan kartu chip. Lalu pada tahun 2014, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 16 tentang uang elektronik. Aturan ini jadi dasar hukum bagi penyelenggara uang digital. Lalu pada tahun 2017-2019 muncullah OVO, Dana, Linkaja, dan ShopeePay sebagai era cashless society. Yang terakhir di tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat pengguna uang digital melonjak tajam. Banyak orang beralih ke transaksi digital karena lebih aman dan mengurangi kontak langsung. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis uang digital. Yang pertama adalah e-wallet atau dompet digital. E-wallet merupakan jenis uang digital yang paling populer di Indonesia, contohnya seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan Dana. Yang kedua ada pula mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi melalui aplikasi mobile banking. Contohnya seperti BCA Mobile, Living by Mandiri, dan Brimo. Masuk ke bagian yang paling akhir, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah praktis dan cepat digunakan. Yang kedua, aman karena memakai sistem enkripsi atau autentikasi. Yang ketiga, tersedia banyak promo dan juga diskon. Yang keempat, meminimalisir salah penghitungan uang. Di balik semua kelebihan itu, ada banyak juga kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah ada resiko keamanan siber dan penipuan online. Yang kedua, membutuhkan jaringan internet. Yang ketiga, belum semua masyarakat memahami cara penggunaannya dengan aman. Nah, sekarang jadi paham kan apa saja sistem pembayaran itu? Terima kasih sudah menonton video kami.